Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini sifatnya variabel. Bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Hal-hal yang diperlukan dalam menyusun anggaran bahan baku. Yang pertama, budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 1 tahunan, triwulan, atau bulanan. Budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk tujuan penyusunan bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan product costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan. Anggaran bahan baku terdiri dari satu anggaran kebutuhan bahan baku, disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilai dari rupiah secara terperinci. Pada anggaran ini harus dicantumkan jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan baku, waktu penggunaan bahan baku. Standar penggunaan bahan baku atau SP adalah bilangan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. EX dibagi SP sama dengan 2 untuk barang jadi A dengan bahan baku X. Artinya untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan baku X. 2. Anggaran pembelian bahan baku. Jumlah pembelian yang perlu ekonomis. Yang paling ekonomis atau ekonomis order quantity. Dalam menghitung EOQ dipertimbangkan 2 jenis bahan yang bersifat variabel, yaitu biaya pemesanan. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, maka semakin besar frekuensi pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanannya akan semakin besar. Waktu pembelian bahan baku. Hal yang harus diperhatikan adalah stock out cost, adalah cost yang terjadi karena perusahaan mengalami ketidakadaan stok untuk memenuhi permintaan konsumen. Extra carrying cost merupakan cost yang timbul dari penyimpanan inventory sampai inventory tersebut terjual. Lead time adalah latensi antara inisiasi dan penyelesaian suatu proses. Recorder point, titik pemesanan kembali, adalah tingkat persediaan paling rendah saat perusahaan harus dibuat dengan pemasok untuk memastikan persediaan barang masih ada untuk digunakan. Selanjutnya, anggaran persediaan bahan baku. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dikelompokkan menjadi kebijaksanaan FIFO atau kebijaksanaan LIFO. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti volume produksi selama satu periode tertentu, volume bahan baku minimal atau persediaan besi. Besarnya pembelian ekonomis, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu kebiasaan stokis menyerahkan bahan baku yang dipesan apakah tepat waktu atau tidak, jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat, perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena kehabisan bahan baku.
Anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal tersebut disebabkan perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Anggaran bahan mentah yang habis digunakan memperinci hal-hal jenis bahan mentah yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah.